kami semua menjadi orang-orang pilihan-Mu ya Tuhan. Karena salib-Mu, maka Engkau perkenankan kami masuk dalam rumah kudus-Mu ya Tuhan. Karena salib-Mu ya Tuhan, maka kami semua yang tadinya binasa sekarang mempunyai pengharapan hidup kekal dalam kerajaan-Mu ya Tuhan. Untuk itu Bapa di surga, kami persilakan Roh-Mu berkarya atas kami. Urapi hamba-Mu, layakkan hamba-Mu akan dapat menyuarakan isi hati-Mu ya Tuhan, agar benar perjamuan kudus hari ini ya Tuhan menjadi perjamuan yang bermakna, lalu kemudian layakkan kami bisa memahami dengan benar. Dan ketika kami makan dan minum tubuh dan darah-Mu ya Tuhan, maka kami melakukannya dengan benar ya Tuhan. Terima kasih Bapa, kami semua siap untuk mendengarkan-Mu. Dalam nama Yesus, mari semua yang mendengarkan firman Tuhan bersama-sama kita berkata, Amin, 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 amin. Ya, salam semuanya. Salam. Baik Bapak Ibu dan saudara sekalian, hari ini kita minggu pertama, ya, seperti biasa minggu pertama adalah ibadah yang disertai dengan perjamuan kudus ya, atau perjamuan suci. Nah, saudara-saudaraku yang kasih, setiap perjamuan suci, ketika kita tidak makan roti yang adalah lambang daripada tubuh Kristus, dan ketika kita tidak minum anggur yang adalah lambang daripada darah Kristus, ya, tentu diawali
dengan bacaan kitab suci. Ya. Dan maka itu hari ini kita akan mengawali pemberitaan firman Tuhan dari firman Tuhan yang biasa dipakai sebagai bacaan sebelum makan, ya, roti dan minum anggur, ya. Baik, kita akan baca di dalam 1 Korintus pada pasal yang ke-11 ayat yang ke 23 sampai dengan ayat yang ke-31. Ya, oleh karena ini ayat yang pertama kita baca, kita akan berdiri, saudara. Kita menghormati firman Tuhan. 1 Korintus pada pasal yang ke-11 ayat 23 sampai dengan ayat yang ke-31. Saya akan membaca pada ayat-ayat yang ganjil, Bapak Ibu sekalian yang genap. Kemudian ganjil terakhir yaitu ayat 31 kita akan baca bersama, ya. Demikianlah firman Tuhan. Sebab apa yang telah kuteruskan kepadamu, aku telah terima dari Tuhan, yaitu bahwa Tuhan Yesus pada malam waktu ia diserahkan mengambil roti, dan sesudah itu ia mengucap syukur atasnya. Ia mengucapkannya dan berkata, inilah tubuhku yang diserahkan bagi kamu. Perbuatlah ini menjadi peringatan pada aku. Demikian juga ia mengambil cawan sesudah makan lalu berkata, cawan ini adalah perjanjian baru yang dimeteraikan oleh darahku. Perbuatlah ini setiap kali kamu meminumnya menjadi peringatan akan aku. Sebab setiap kali kamu makan roti ini dan minum cawan ini, kamu memberitakan kematian Tuhan sampai Dia datang. Jadi barang siapa dengan cara yang tidak layak makan roti atau minum cawan Tuhan, ia berdosa terhadap tubuh dan darah Tuhan. Karena itu hendaklah tiap orang memuji dirinya sendiri dan harus saja ia makan roti dan minum dari namanya cawan itu. Karena barang siapa makan dan minum tanpa mengakui tubuh Tuhan, ia mendatangkan hukuman atas dirinya. Sebab itu banyak katakan yang Sama-sama. Kalau kita memuji diri kita sendiri, hukuman tidak menimpa kita. Amin. Silakan duduk. Ya. Jadi saudara-saudaraku yang kasih, ini pentingnya, ya. Ini pentingnya perjamuan kudus. Jadi sesungguhnya perjamuan kudus itu adalah sakralia. Kenapa? Karena ini yang langsung, ya, yang langsung diperintah oleh Tuhan. Kalau Natal itu nggak ada ayatnya. Tuhan merintahkan untuk merayakan Natal besar-besaran. Ya. Tapi kalau perjamuan kudus, berkali-kali Tuhan ucapkan itu. Coba kenapa saya katakan berkali-kali, saudara-saudaraku yang kasih? Ayat 24, ya, ayat 24 pada bagian terakhir dikatakan apa? Ia memecah-mecahkannya dan berkata, inilah tubuhku yang diserahkan bagi kamu, perbuatlah ini. Perhatikan kalimat itu, ya. Perbuatlah ini itu adalah kalimat yang mengatakan perintah, ya, lakukan ini, ya, perbuatlah ini, lakukan ini, ya, saudara, menjadi peringatan akan aku. Secara spesifik kita diperintahkan. Maka kalau orang yang percaya kepada Yesus tidak pernah lakukan ini
ini, saudara. Ya. Jangan-jangan kalau menurut anggapan saya tak layak dia menjadi anak Tuhan. Ya. Kenapa? Anak Tuhan adalah orang yang mengikuti. Anak Tuhan adalah orang yang melakukan apa yang Tuhan mau. Jadi kalau ada orang Kristen yang tidak mau melakukan apa yang Tuhan ajarkan, tak layak dia menjadi anak Tuhan. Nah, begitu juga ini. Kalau ada orang Kristen tidak pernah berjamuan kudus, sudah Tuhan kata. Ini jangan-jangan nggak layak juga ini ya. Nah, atau kalau boleh dikatakan pasti tidak layak dia menjadi anak Tuhan. Karena Tuhan dengan jelas katakan, ya, perbuatlah ini, lakukanlah ini, ya. Dan itu yang pertama. Yang kedua, saudara-saudara yang kasih, dalam ayat yang ke-25, cawan ini adalah perjanjian baru yang dimeteraikan oleh darahku. Kalimat berikutnya apa? Perbuatlah ini, lakukanlah ini. Ya, maka dijelaskan lebih rinci lagi. Setiap kali kamu meminumnya menjadi peringatan akan aku. Saudara, peringatan, memperingati, mengingat. Ya, mengingat apa? Coba sudah perhatikan di dalam ayatnya yang ke-27. Ya, dikatakan ayat 27. Jadi barang siapa dengan cara yang tidak layak makan roti atau minum cawan Tuhan, ia berdosa terhadap siapa? Tubuh dan darah Tuhan. Ya, saudara-saudaraku yang kasih, maka ini adalah penting. Terus kemudian bagaimana kita bisa melakukan dengan benar, tidak mendatangkan dosa. Ya, tapi kan ada ayatnya yang mengatakan, coba sudah perhatikan ya, ayat yang ke-28. Ya. Karena barang siapa makan dan minum tanpa mengakui tubuh Tuhan. Ya. Nah, yang kita makan, yang kita minum itu apa nanti? Roti dan anggur. Ya. Saudara, kalau ketika kita tidak makan roti ini, ya, kita makan, ya, lalu kemudian yang ada di dalam pikiran kita, ini adalah roti biasa, ini adalah roti yang tanpa ragi, itu bahaya. Yang tidak kita minum, ya. Lalu kemudian ketika kita minum, pikiran kita, hati kita itu hanya sebatas itu kan air anggur biasa. Kita nikmati sebagai anggur, saudara-saudaraku yang kasih, maka itu akan menjadi sesuatu yang tidak enak bagi kita, mendatangkan celaka bagi kita. Maka dikatakan dengan jelas, kalau kamu makan dan minumnya mengakui itu tubuh Tuhan, ya. Jadi roti yang kita minum, yang ada dalam gambaran kita ini adalah darah Kristus. Roti yang kita makan, ya, ketika tidak masuk mulut kita, kita memahami itu adalah tubuh Kristus. Ya. Dan itu bisa dilakukan dengan beriman. Memang itu roti biasa, memang itu air anggur biasa, saudara-saudara yang kasih, ya. Tapi dengan iman kita mempunyai keyakinan bahwasanya ini sudah diurapi oleh Tuhan. Ini adalah tubuh Kristus, kita
adalah darah Kristus yang kita minum. Ya. Maka dengan menyatunya tubuh Kristus dengan tubuh kita, darah Kristus dengan darah kita, saudara, maka hidup kita bukanlah kita lagi, tapi Yesus hidup di dalam kita. Maka dimanapun kita berada, kita tidak mewakili diri kita sendiri, tapi kita mewakili nama Tuhan. Maka orang percaya, maka orang Kristen kalau hidupnya tidak benar, Yesus yang mengajarkan selalu kasih, Yesus yang mengajarkan semua kebaikan, nama Yesus dicela. Oleh karena orang Kristen yang tidak mau lakukan hal yang benar, karena mereka tidak mewakili dirinya sendiri. Ya, lihat itu orang Kristen itu. Hidupnya gak karu-karuan, mabuk-mabukan dan lain sebagainya. Masa sih Yesus ajarkan seperti itu? Ada debat. Ya. Dikatakan begini, itu di gereja itu diajari mabuk-mabukan. Kenapa? Karena di gereja dipraktekkan minum anggur. Yang nanti kita lakukan, kita kan mau minum anggur. Ya. Saudara-saudaraku yang kasih, dalam catatan sejarah, ya, anggur itu bisa memabukkan, ya, bisa memabukkan. Nah, hanya yang perlu kita pahami, saudara-saudaraku yang kasih, ada memang anggur yang bisa memabukkan, tapi ada juga anggur yang tidak bisa memabukkan. Tapi apapun namanya, kalau itu diminum melebihi batas, orang bisa mabuk. Saya mau tanya, air putih, mau air sumur, mau air aqua, gitu? Saya mau tanya, memabukkan tidak? Tidak. Tapi kalau saudara makan 1 galon, minum 1 galon, mabuk nggak? Cuma mabuknya beda ya, mabuknya beda. Kalau mabuk anggur, kalau mabuk minuman keras ya, itu bisa ngomong-ngomong sendiri kan gitu ya, bisa nggak jelas ya. Tapi kalau minum air yang begitu banyak melebihi dosis, mabuknya gimana? Saudara-saudara yang kasih. Tapi yang jelas adalah saudara-saudara yang kasih, kita akan perhatikan ini. Ya. Nah, di dalam perjamuan kudus, oleh karena ini adalah perintah Tuhan, hukumnya wajib, harus dilakukan. Ya, harus dilakukan. Ada beberapa gereja yang mengadakan acara perjamuan kudus itu hanya 1 tahun sekali. Terus ada gereja yang mengadakan perjamuan kudus itu 1 tahun itu 2 kali. Kalau 1 tahun sekali, ya itu biasanya kalau nggak waktu Pasca, pasti Natal. Yang seringkali Pasca. Ya. Tapi ada gereja yang 2 kali 1 tahun, yaitu pada waktu Pasca dan pada waktu Natal. Ya. Nah, gereja karismatik pada umumnya 1 bulan sekali dan pada umumnya minggu pertama, termasuk gereja kita. Ya. Tapi ada gereja setiap minggu dia adakan perjamuan suci. Setiap minggu dia memperingati tubuh dan darah Kristus. Nah, saudara, tidak diperintahkan. Berapa seringkah kita harus mengadakan perjamuan kudus? Tidak ada perintah yang mengatakan harus seminggu sekali. Ya. Tapi yang jelas adalah ketika kita melakukannya, itu kita memperingati
jelas. Ya. Nah, perjamuan kudus adalah sebagai pengingat perbuatan ajaib yang Allah lakukan bagi gereja Tuhan melalui kehadiran dan karya salib yang Tuhan lakukan di gerejanya. Itu inti utamanya memang, saudara yang kasih. Lalu kemudian dengan mengadakan perjamuan kudus, gereja mengingat beberapa peristiwa penting berkenaan dengan keselamatan. Dan saya ambil hanya 2 saja. Ya. 1, peristiwa yang penting adalah karena kasih Kristus dinyatakan. Karena tanpa kasih Kristus maka tidak ada orang. Kalau toh ada, itu bisa dihitung. Aku nggak bilang dihitung dengan jari ya. Lu jari kan cuma berapa? 20 kan. Tangan 10, kaki 10. Akan sedikit sekali, ya bukan sedikit aja, tapi sedikit sekali orang akan diselamatkan kalau tanpa kasih Allah itu. Berkali-kali pernah saya sampaikan dalam gereja ini. Karena sesungguhnya Allah itu begitu mengasihi dunia ini. Makanya Allah tidak inginkan manusia binasa. Mulai dari perjanjian lama. Orang berdosa, kalau dia tetap tinggal di dalam dosa dan tidak mendapatkan pengampunan daripada Allah, maka dia tidak akan layak dan tak akan bisa masuk ke dalam kerajaan surga. Maka ketika manusia berdosa, Allah kasih solusi. Solusinya apa? Coba Imamat 7. Mudah-mudahan nggak salah saya. Imamat 7 ayat yang kelima. Kelima ayat 7. Ya, 5 ayat 7. Imamat 5 ayat yang ke-7. Imamat 5 ayat yang ke-7, Pak. Ya, saudara-saudara yang kasih, ayo kita akan baca ini ya. Kita baca 2, 3. Tetapi jika ia tidak mampu untuk menyediakan kambing atau domba, maka sebagai tebusan salah karena dosa yang telah diperbuatnya itu, haruslah ia mempersembahkan kepada Tuhan 2 ekor burung temukur atau 2 ekor anak burung merpati, yang seekor menjadi korban penghapus dosa dan yang seekor lagi menjadi korban. Sebenarnya ini solusi yang Tuhan berikan kepada umat manusia. Siapapun manusia ini, engkau berdosa, engkau tak layak masuk surga. Engkau tak bisa masuk surga. Bagaimana engkau bisa masuk surga? Ini solusinya. Setiap kali kamu berdosa, ya, kamu harus menyediakan kambing atau domba. Coba Bapak Ibu hitung. Saya mau tanya, dalam setiap hari, dalam satu hari, memungkinkah engkau berdosa? Sangat. Bagi bapak-bapak, pria-pria, lihat wanita yang cantik, apalagi kalau sudah di dekat pondok pesantren, banyak wanita-wanita lewat. Melihat, gitu kan. Lalu kemudian menyinyi dalam hati,
Tapi dosa. Ada orang yang melakukan kesalahan, kita tidak mau menegurnya, kita tidak mau menasihati, itu kita sudah berdosa. Dari pagi sampai sore berapa kali dosa kita? Banyak. Oke lah, itu dijadikan satu-satu. Menjelang malam, Ambil kambing jangan. Disembelih, dipersembahkan kepada Tuhan. besok pagi nampak yang lain lagi. Berdosa dirapel jadi satu, sore ambil kambing lagi. Aku mau tanya kambingmu piro? Saudara yang kasih, tapi Tuhan itu inginkan karena kasihnya, inginkan umat manusia itu masuk surga. Makanya kalau melihat kambing dan domba itu tidak memungkinkan Diturunkan nilainya. Burung, ya, burung tekukur. Ya. Saudara tahu burung tekukur? Halo. Apa burung tekukur di sini apa namanya? Ruang-ruang. Balang. Di kampung Tapanuli banyak juga burung ya. Ya. saudara yang kasih atau burung merpati. Jumlahnya 2. Walaupun harganya nggak seberapa, saudara. Tapi kalau tiap hari 2 burung, saudara, satu bulan berapa burung? 60 burung. Ya kan? 2 kan? Satu bulan 30 hari. Kalikan 2, 60. 1 tahun. Berapa burung? Lo kalau bertahun-tahun, lo burungnya siapa? Tidak ada burung. Ya. Artinya apa? Tuhan sudah yang kasih ingin memperlihatkan kepada kita semua, inilah pentingnya perjamuan suci, inilah pentingnya pengorbanan Kristus. Engkau tidak bisa mempersembahkan, engkau tidak bisa menebus dosamu dengan caramu sendiri. Ya. Tak bisa. Coba Yohanes 3:16. Ini ayat hafalan aja. Yohanes 3:16. Kita baca bersama-sama. 2, 3. Karena begitu besar sehingga kupikir tadi rupanya ada di sini. Bang, jangan dimunculkan dulu kalau aku ingin hafalan kan. Tapi nggak apa-apa ya, nggak apa-apa juga. Ini namanya ayat hafalan, saudara-saudara yang kasih. Ya. Dengan jelas karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini, sehingga Ia telah mengaruniakan anaknya yang tunggal, supaya setiap orang yang percaya kepadaku tidak. Orang yang percaya kepadanya, orang yang percaya kepada Yesus itu tidak binasa. Artinya tidak binasa masuk surga. Bisa masuk surga karena dosanya diampuni. Bapa memberikan anaknya yang tunggal demi keselamatan manusia. Ini merupakan tindakan luar biasa yang hanya dapat dilakukan oleh Allah, oleh Allah yang memiliki kasih yang tak terbatas kepada umat. Ini jujur saja. Coba kita bayangkan saja. Ini kan tertulis di dalam Injil, pasal Injil ketiga ya, Lukas pada pasal yang ke-23. Ayat 33 sampai dengan ayat 43. Itu gak bisa apa, gak bisa lupa lu karena
ayatnya diakhiri dengan angka 3 ya. Jadi Injil ketiga pasal 23 ayat 33 sampai dengan ayat 43 ya. Itu ayat mengenai salib Yesus. Saudaraku yang kasih, kita bayangkan kalau kita menjadi Yesus, kita nggak salah. Yang kita lakukan itu benar di mata Allah dan di mata dunia, tapi dibuatnya salah oleh dunia. Lalu dia diejek, lalu dia dihina, lalu dia dibelenggu. Kalau sekarang itu orang kalau ditangkap oleh polisi, ya biasanya dia apa? Diborgol. Ya, zaman dulu merasa belum ada borgolnya. Saudara-saudaraku, lalu kemudian Yesus diarak, setelah dicambuk, ya, lalu kemudian disalibkan. Tidak cukup sampai di situ. Selaku penguasa di situ berkata, hai orang-orang Yahudi, siapa yang harus kusalib? Yesus atau siapa? Yesus orang yang benar. Yang satunya penjahat kelas kakap. Kalau ada itu kelas hiu, maka itu hiu. Tapi semua serentak, bebaskan, Barabbas, salibkan Yesus, salibkan Yesus. Coba bayangkan, mendidik, andai kata kita yang saat itu sedang disalibkan. Bisa saudara, lalu kemudian di atas kayu salib saudara katakan, Bapak, ampunilah mereka, ampunilah mereka yang menganiaya aku, ampuni. Oh, jangankan sampai segitu, saudara-saudara, kita baru dipelototin saja. Lagi berjalan kita dari sana, orang sini menghadap ke sini kan, dia kembali, kita ke sana. Orang itu dari sana sudah melototin kita. Padahal kita nggak berbuat apa-apa, dipelototin. Bisa tersenyum? Apa enggak betak-betak? Apa coba pelotot-pelototnya? Padahal kita makanya melotot memang. Jadi saudara-saudara, Yesus sudah di atas kayu salib. Dia berkata kepada Bapaknya di surga, Bapa, ampunilah mereka, sebab mereka tidak tahu apa yang mereka lakukan. Sudah ya. Jadi kasih Allah itu luar biasa, dan hanya Allah sendiri yang bisa lakukan itu, menghapus dosa umat manusia. Sehingga pada akhirnya yang tadinya kita tak layak dan gak bisa disebut sebagai anak Allah, tapi begitu ada salib Kristus, kita bisa menjadi anak Allah. Saudara-saudara yang kasih, kita baca Filipi pada pasal 2 ayat 5 sampai dengan 8. Filipi pada pasal yang kedua ayat 5 sampai dengan ayat yang ke-8. Kita baca 2, 3. Hendaklah kamu dalam hidupmu bersama menaruh pikiran dan perasaan yang terdapat juga, yang walaupun dalam lupa tidak menganggap kesetaraan dengan Allah itu sebagai milik yang harus dipertahankan, melainkan telah mengosongkan dirinya sendiri dan mengambil rupa seorang hamba dan menjadi sama dengan manusia.
Dan dalam keadaan sebagai manusia, ia telah menyerahkan dirinya dan taat sampai mati, bahkan sampai mati di atas kayu salib. Ini kronologi, ya, bagaimana Allah menyelamatkan umat manusia. Ya, dia mengosongkan dirinya dalam kemuliaannya itu, lalu dia turun ke dalam dunia menjadi hamba, ya, sampai mati di atas kayu salib. Nah, saudara-saudaraku yang kasih, kita akan lihat itu yang pertama ya. Jadi peristiwa penting dalam salib Kristus yang pertama itu adalah kasih Tuhan. Yang kedua, peristiwa salib. Ya. Apa saja dengan salib itu dampak apa yang harus kita bisa alami, saudara? Kita baca di dalam Yesaya pasal 53 ayat 1 sampai dengan ayat yang ke-5. Yesaya pada pasal 53 ayat 1 sampai dengan ayat yang ke-5. Baik, 2, 3. Siapakah yang percaya kepada berita yang kami dengar? Dan kepada siapakah tangan kekuasaan Tuhan dinyatakan? Sebagai taruk ia tumbuh di hadapan Tuhan, dan sebagai tunas dari tanah kering ia tidak tampan, dan semaraknya pun tidak ada, sehingga kita memandang dia, dan rupa pun tidak, sehingga kita mengingininya. Ia dihina, ia dihindari orang, seorang yang penuh kesengsaraan dan yang biasa menderita kesakitan. Ia sangat dihina sehingga orang menutup matanya terhadap dia, dan bagi kita pun dia tidak masuk hitungan. Tetapi sesungguhnya penyakit kita yang ditanggungnya dan kesengsaraan kita yang dipikulnya. Padahal kita mengira dia kena tulang, dipukul dan ditindas Allah. Tetapi dia tertikam oleh karena pemberontakan kita, dia diremukkan oleh karena kejahatan kita, ganjaran yang mendatangkan keselamatan bagi kita ditimpakan kepadanya, dan oleh bilur-bilurnya kita menjadi sembuh. Saudara-saudaraku yang kasih, ini perjanjian lama. Yesaya sudah menubuatkan tentang penyelamat, tentang Yesus Kristus. Kronologinya persis. Ya. Tapi yang jelas, oleh karena dia menyelamatkan kita, saudara, dampak yang lain itu bukan hanya tentang keselamatan surga. Ayat pada bagian terakhir dikatakan, oleh bilur-bilurnya kita menjadi sembuh. Ya, saudara yang kasih. Ya. Jadi jangan takut bersama dengan Tuhan, walaupun ini ada corona ya. Iya, nggak ada corona pun penyakit pasti ada juga. Ada takut. Ya, kalau kita lihat di dalam pembacaan tadi, saudara-saudaraku yang kasih, itu tiap saat menderita Yesus itu. Dan orang yang percaya juga begitu. Peristiwa penyaliban melakukan banyak hal penting yang semuanya mendatangkan keuntungan bagi orang-orang yang percaya kepadanya. Jadi salib kita lihat dampaknya ya. Yang pertama, melalui kematian Yesus di salib, kita semua terselamatkan, sebab kitalah yang seharusnya dihukum, tetapi dia menggantikan posisi dia dengan menjadi orang yang terhukum. Ya, ada tadi kan seharusnya kita. Ya,
tapi Dia menjadi ganti bagi kita. Ya. Yang kedua, melalui kematian Yesus di salib ada kemenangan besar, sebab kuasa iblis dikalahkan. Jadi di salib itulah kuasa iblis yang paling besar itu dikalahkan. Kuasa iblis yang paling besar adalah kematian kekal. Makanya ketika Yesus mati, sebetulnya iblis sudah senang sukacita. Kalahkan. Enggak tahunya hari ketiga bangkit. Ya, hari ketiga bangkit ya. Iya. Jadi puncaknya adalah kebangkitan Yesus pada hari yang ketiga setelah kematian. Itu yang kedua. Yang ketiga, saudara-saudaraku yang kasih, melalui peristiwa penyaliban Yesus, status kita. Saudara perhatikan, melalui peristiwa penyaliban Yesus, status kita diubah. Ya, coba kita baca Injil Yohanes 1 ayat 12. Ya, Injil Yohanes 1 ayat 12. Ya. Jadi melalui peristiwa penyaliban Yesus, status kita diubahkan. Ya. Kita baca 2, 3. Tetapi semua orang yang menerimanya diberikan kuasa supaya menjadi anak-anak Allah, yaitu mereka yang percaya dalam namanya. Apa yang diubah status tadi? Dari orang berdosa menjadi orang benar, dari bukan anak Allah menjadi anak Allah. Makanya dikatakan, tetapi semua orang yang menerima Yesus itu diberi kuasa menjadi anak Allah. Iya. Makanya kan status kita kan sering kita katakan kan, saya anak Allah. Ya. Yang keempat, dalam peristiwa penyaliban itu kita mengalami penyembuhan dan pemulihan, sebab bilur-bilurnya mempunyai kuasa penyembuhan. Ya, jadi keuntungan bagi kita. Ya, maka itu saudara-saudara yang kasih ketika ibu punya masalah, punya problem, ya, untuk mendoakan orang sakit dan sebagainya, tak usah Pak Pendeta, Pak Gembala, saya. Engkau sudah dimeteraikan, engkau sudah diubah statusmu menjadi anak Allah. Tuhan sudah memberikan gambaran bagi kita. Mintalah maka kan diberikan kepada banyak tangan, ya. Doakan dalam nama Yesus. Jangan ada orang sakit yang sudah parah dimintai tolong didoakan, lalu kemudian jawab begini, Bu, sebentar Bu ya, saya telepon gembalaku ya. Kring, ya. Lalu ada tulisannya di HP itu kan, ya. Sedang apa? Menerima panggilan dari lain. Ya, nunggu lagi. Ya. Ini sudah parah kali. Ya. Nafasnya itu kalau orang Jawa bilang itu tinggal Senin dan Kamis saja. Lalu minta supaya didoakan. Sebentar Bu ya, ini masih menerima panggilan dari yang lain ya. Nanti kita telepon lagi, gitu. Telepon lagi, kring. Ada salam-salam. Salam. Ya. Waduh, salam Pak Pendeta. Pak Pendeta tolong Pak Pendeta. Ini ada yang kritis mau mati Pak Pendeta. Datang cepat Pak Pendeta. Pak Pendeta lagi di mana sekarang? Oh, saya lagi di Barige. Di Barige saya. Yang mau mati itu di Medan. Barige ke Medan berapa jam? Belum sampai ke Medan, masih ke tebing tinggi, sudah langsung doakan saja. Kenapa? Karena berkat kematian Yesus, kasih Tuhan yang begitu besar itu, bilur Yesus mempunyai kuasa
Ya, mari kita bagi berdiri saudara. Pemain musik silakan baju di depan. Haleluya. Demikian dengan mission leadership. Hal-hal yang seperti ini yang tidak boleh dilupakan. Melalui perjamuan kudus kita mengingatnya. Sebab tanpa salib tidak mungkin kita ada seperti sekarang ini dan memiliki kepastian hidup kekal di dalam kemuliaannya. Oleh sebab itu, selayaknya lah perjamuan kudus dilakukan dengan patuh dan hormat, dengan hati yang suci dan syukur kepada Tuhan, supaya kita menerima berkat Tuhan dan bukan seperti yang dialami oleh jemaat di Korintus. Secara fisik kita tidak melihat tubuh dan darah Tuhan Yesus, tetapi roti dan anggur memperlihatkan kehadirannya, dan kuasa salib ada di antara umatnya saat mereka melakukan sakramen perjamuan kudus. Maka marilah kita mengkoreksi diri kita dan membuat hidup kita dilayakkan di hadapannya. Tuhan memberkati karena salibnya. Haleluya. Bapa di surga, kami sadari, kami memahami sekarang ya Tuhan, karena salib-Mu Bapa di surga, maka kami beroleh keselamatan. Karena salib-Mu ya Tuhan, maka oleh bilur-bilur-Mu itu berikan kuasa bagi kami ya Tuhan. Oleh karena salib-Mu ya Tuhan, Engkau layakkan kami untuk mempunyai pengharapan masuk dalam surga kekal-Mu ya Tuhan. Bapa di surga, kami sudah memberitakan tentang kebenaran firman-Mu ya Tuhan. Jadikan umat-Mu mempunyai pemahaman yang benar, sehingga sakramen perjamuan kudus tidak dibuat main-main, hanya seperti rutinitas biasa saja ya Tuhan. Tapi pemberitaan firman-Mu hari ini, Engkau telah memberikan pencerahan bagi kami ya Tuhan. Kami melihat tubuh dan darah-Mu Tuhan, itu yang kami makan, itu yang kami minum ya Tuhan, sehingga menyatu dalam tubuh kami. Maka kami bukanlah kami sendiri, oleh karena Engkau ada bersama dengan kami ya Tuhan. Maka hidupku bukanlah aku lagi, tapi Engkau di dalam aku ya Tuhan. Haleluya Yesus. Bapa di surga, kami juga berdoa bagi seluruh sidang jemaat Tuhan yang hadir pada saat ini. Pasal itu di antara kami dengan pulang dengan tangan hampa, tapi Engkau sediakan bagi kami menerima berkah-berkah yang luar biasa. Perjalanan kami pulang akan mendapatkan lawatan yang daripada Tuhan, akan mendapatkan kesejahteraan yang daripada Tuhan. Tanaman dan pemeliharaan kami yakin diberkati oleh Tuhan. Syukur Bapa di surga. Demikian dengan pekerjaan, usaha kami juga diberkati oleh Tuhan. Apapun yang dikerjakan oleh jemaat Tuhan, itu menuju keberhasilan, bukan kegagalan ya Tuhan. Bukan menjadi turun ya Tuhan. Terima kasih Bapa di surga, terpuji nama Tuhan. Kami juga berdoa bagi anak-anak kami yang dari sekolahnya, Tuhan akan memberkati pendidikannya ya Tuhan. Yang kuliah diberkati oleh perkuliahan ya Tuhan. Kami percaya anak-anak manis akan menjadi diberkati oleh Tuhan Yesus Kristus. Terima kasih Bapa di surga, terpuji nama Tuhan. Sebentar Bapa di surga, kami akan pulang. Dan kami tidak akan pulang sebelum kami menerima berkat-Mu ya Tuhan. Namun sebelumnya juga izinkan kami berdoa seperti yang Engkau ajarkan kami berdoa. Mari kita akan berdoa di dalam doa Bapa kami. Bapa kami yang di surga, dikuduskan nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu bumi seperti di surga. Berilah kami pada hari ini makanan kami secukupnya, dan ampunilah kami kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan jangan bawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskan kami daripada yang jahat. Karena Engkau yang mempunyai kerajaan dan
kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Mari saudara tengahkan tangan dan terimalah berkatnya. Terimalah berkatnya daripada Allah Bapa, cinta kasih daripada Tuhan Yesus Kristus, penyertaan daripada Roh Kudus yang memberkati, melindungi, bahkan menyertai kita sekalian mulai dari sekarang ini sampai selama-lamanya. Kita nyanyikan Bapa terima kasih.